Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi wa'ada man ata'ahu bidaris salam wa qabila man aswahu izata ba'da irtikabil azam wastajaba liman da'ahu wa kada tawakkala alaihi fi injasil maram. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil huril muhajjalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannau an takuna as-sanatu kulluha Ramadan." Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadis, "Man ahya sunnati faqad ahabbani, man ahabbani kana ma'i fil jannah." Shadaqallahul azim wa ballaga rasuluhul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ayyuhal hadirun wal hadirat wal muslimina wal muslimat was-shaimina was-shaimat jamaah subuh fi rahimakumullah. Pertama-tama, tiada kata yang paling afdal dan paling indah selain daripada ucapan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana kita ketahui bersama bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Pengasih yang tak pernah pilih kasih. Allah adalah Tuhan yang Maha Penyayang yang sayangnya tiada terhitung, yang dimana sampai saat sekarang ini alhamdulillah masih tetap memberikan kesempatan untuk hidup kepada kita bersama. Lebih daripada itu kita patut bersyukur, sebab dalam perjalanan hidup yang sangat serba singkat ini alhamdulillah kita masih tergolong ke dalam golongan hamba-hamba yang beriman. Setidaknya saat ini meluangkan waktu kita, meninggalkan sejenak rumah kita menuju ke rumah Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah dan sekaligus menjalankan ibadah puasa yang ke-21. Salawat beserta salam kepada junjungan kita kehariban baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajmain. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Saudara-saudaraku jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pada satu Ramadan ini, satu bulan penuh insyaallah, kita dikenal sebagai jundullah, tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala yang sedang berjihad, bertempur di medan perang yang sangat dahsyat dan berbahaya sekali. Tiada lain dan tak bukan adalah melawan musuh yang sangat hebat dan sangat berbahaya, adalah dalam diri kita, yaitu hawa nafsu kita di bawah pimpinan jenderal iblis laknatullah alaih. Itulah yang mau kita lumpuhkan, kita mau kalahkan. Kalau presiden Iran yang mau lumpuhkan adalah Trump beserta Benjamin Netanyahu. Tapi karena doa tak semuanya, insya Allah nanti rudalnya dikena kepalanya Trump. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah, dan kita ini berjihad di jalan Allah selama satu bulan ini melaksanakan namanya ibadah puasa Ramadan, yang dimana Ramadan itu terambil sendiri dari, menurut Imam Abu Hasan Ali bin Muhammad al-Baghdadi yang lebih dikenal dengan Syekh Iman Al-Mawardi, menjelaskan dalam kitabnya Al-Hawi Al-Kabir lil Mawardi juz 3 halaman 854 bahwa Ramadan itu adalah terambil dari kata ramdun atau panas.
oleh ulama kita menerjemahkan berarti panas itu adalah sama dengan membakar. Jadi ibaratnya Ramadan ini artinya adalah pembakaran, membakar dosa-dosa kita. Dipertegas oleh hadis riwayat Anas bin Malik, innama sami'u Ramadan li'annahu yarmidu, bahwa itu juga dijelaskan dalam kitab Imam Sulaiman bin Muhammad Umar Al-Bujairimi Al-Misri dalam kitabnya Hasyiah Al-Bujairim Al-Hatib juz ke-12 halaman 43, di mana namanya pengambilan nama Ramadan itu sendiri adalah pembakar. Oleh karena itu, kesempatan ini saya mengangkat tema Ramadan adalah momentum untuk merubah atau revolusi batin menuju hamba yang istiqomah. Artinya, bagaimana merealisasikan dan memanifestasikan nilai-nilai puasa Ramadan kita setelah nanti Ramadan berikutnya. Itulah Allah memakai ayatnya yang sering dibacakan oleh para muballigh kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu untuk melaksanakan puasa Ramadan sebagaimana umat-umat sebelum kamu juga melaksanakan puasa Ramadan. La'allakum tattaqun, agar supaya kamu bertakwa. Ulama tafsir menafsirkan ayat ini ya, secara Allah secara spesifikasi memanggil kita dengan huruf ya an-nida, huruf panggilan. Lalu Allah memakai penggalan ayat la'alla. Dalam ilmu balaghah cabang bahasa Arab, la'alla di sini ulama kita at-tamanni, pengharapan. Tidak semuanya hamba Allah yang sudah melaksanakan ibadah puasa Ramadan langsung mendapatkan derajat takwa. Tetapi Allah memakai di sini la'allakum, agar supaya bertakwa. Maksudnya adalah yang menentukan berhasilnya atau tidaknya puasa Ramadan kita ini adalah setelah start dari bulan Syawal sampai masuknya lagi Ramadan berikutnya. Makanya itu Rasulullah bersabda, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, la tamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan." Seandainya umatku mengetahui apa-apa hikmah dan hakikat daripada bulan suci Ramadan, maka tentu dia kepingin seluruh bulan itu menjadi bulan Ramadan. Artinya adalah bahwa hakikat bulan suci Ramadan ini adalah mewakili 12 bulan yang akan datang. Disitulah menentukan derajat takwa kita di hadapan Allah. Apa kita mampu mempertahankan nilai-nilai Lailatul Qadar yang kita dapatkan? Maka nanti yang menentukan adalah sesudah berlebaran. Makanya ulama kita membagi pembagian Ramadan itu diantaranya adalah dikatakan syahrul siyam, bulan berpuasa. Yang kedua adalah syahrul Quran, bulan Al-Quran. Yang ketiga adalah syahrul jamaah, bulan berjamaah. Yang keempat adalah syahrul infaq was sadaqah. Yang kelima adalah syahrul tarbiyah, bulan pendidikan. Yang keenam adalah syahrul maghfirah, bulan ampunan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah. Bulan berpuasa, setelah nanti kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan, Allah menguji lagi iman kita. Apakah kita mampu menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah setelah itu, melaksanakan ibadah wajib ini, ibadah puasa Ramadan. Di mana keutamaannya melaksanakan puasa Syawal. Man shoma ramadana summa atbahu sittan min syahri Syawal kasaumi dhahri kullihi. Siapa sudah melaksanakan puasa Ramadan 1 bulan penuh lalu diikutkan dengan puasa Syawal 6 hari berturut-turut atau diselang-selingi sampai 1 bulan Syawal itu 6 hari, maka sama dia berpuasa 1 tahun penuh pahalanya. Ini diuji nyali kita dan mental kita. Tapi memang berat. Saya biasa kalau diundang di Papua, saya sudah ceramakan, tetapi 1 hari setelah lebaran susah untuk melaksanakan itu 6 hari berturut-turut. Kecuali kalau Pak Iskandar barangkali bisa dilaksanakan, karena dia sudah berpuasa 3 bulan berturut-turut, Rajab, Saban dan Ramadan. Kenapa? Karena 1 hari setelah lebaran 6 hari berturut-turut banyak tantangan dan rintangannya, yaitu masih banyak paha ayam, masih banyak tape,
masih banyak konro, masih banyak coto. Ya, mau silaturahmi juga ada saudara kita, wajib juga bersilaturahmi, menyambung tali silaturahim, apalagi keluarga yang jauh di sana. Saya nanti sudah lebaran, 1 hari perjalanan 400 kilo lebih ke Masambah, harus ketemu dengan kedua orang tua. Begitu juga dengan kita, jadi wajib juga, bisa diselang-seling. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, puasa Ramadan ini adalah puasa yang sangat mulia, puasa yang sangat dirahasiakan oleh Allah, berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Kalau ibadah sholat bisa saja disaksikan antara sama saudara kita, naik haji juga bisa disaksikan oleh sama saudara kita, mengeluarkan zakat juga bisa disaksikan. Tapi berbeda dengan puasa ini, ada nilai-nilai kejujuran, ada nilai amanah, tanggung jawab yang sangat besar. Oleh karena itu Allah sendiri akan membalasnya. Lalu Allah berfirman dalam hadis qudsi, kullu a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kullu amalin ibadu adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana jazibi. Bahwa setiap amal anak cucu Adam adalah untuk dirinya sendiri kecuali puasa Ramadan. Puasa itu saya sendiri yang akan membalasnya. Hadirin jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada metodenya. Kalau kita berpuasa, hidupkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena jangan sampai baru saja sudah puasa sudah susah mengendalikan hawa nafsunya. Karena memang orang berpuasa diberikan 2 kegembiraan, farhatan inda liqa'i rabbih, ketika berbuka dan ketika diperjumpakan pahalanya di akhirat. Tapi kalau ketika kita berbuka, kalau tidak dikendalikan, bisa mengurangi nilai-nilai kualitas ibadah sholat tarawih kita. Karena itulah kalau kita buka puasa, Nabi disunnahkan hanya makan 3 biji kurma dan makan 1 gelas air, minum segelas air. Tapi kalau kita orang Makassar agak berat ini, tambah-tambah sedikit, sudah makan 3 biji kurma, 1 gelas air, tambah 3 biji pisang hijau. Kalau tidak ada, tambah lagi 3 biji jalan kote super, itu sudah berlebihan. Karena nanti kalau sudah pergi sholat tarawih, apa nak incar tian-tian masjid, karena sudah mau tidur kekenyangan. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesudah puasa Syawal ada lagi hidupkan sunnah Nabi, puasa Senin Kamis. Ini berat juga kalau tidak istiqamah. Sudah pasti orang-orang hamba Allah yang istiqamah menghidupkan sunnah-sunnah Nabi, berarti dia merealisasikan dan memanifestasikan nilai-nilai Ramadannya, ibadah puasanya. Ya, maka Rasulullah bersabda, man ahya sunnati faqad ahabbani man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa dari umatku suka dan senang menghidupkan sunnahku, faqad ahabbani, sesungguhnya dia cinta kepadaku, man ahabbani, dan siapa cinta kepadaku kana ma'i fil jannah, dia bersamaku masuk surga. Jadi gampang kalau mau masuk surga, hidupkan saja sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada juga puasa-puasa ayyamul bid, yaitu 3 hari, 13, 14, 15 di pertengahan bulan. Maka pahalanya itu sama berpuasa 1 bulan pun. Ini yang pertama, kehebatan daripada orang berpuasa. Nanti juga di hari kiamat menurut riwayat dia akan masuk surga dan seperti terbang-terbang ke hati thair, seperti burung-burung masuk di dinding surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bertanyalah penjaga surga, antun min aina antun, dari mana anda kalian? Lizara itu murul hisab, apa sudah melalui perhitungan hisab? Maka dia mengatakan, tidak lah, anami ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa bisa mendapatkan derajat yang setinggi ini tanpa melalui? Karena dia membalas jawabannya malaikat penjaga surga, saya ketika di dunia melaksanakan puasa Ramadan dengan secara sir, dengan secara rahasia, maka Allah juga memasukkan dalam surga dengan secara rahasia. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, dipersingkat karena waktu, dikenal juga Syahrul Quran. Setelah kita Ramadan, keutamaan dan kemuliaan Ramadan, karena 1 bulan yang sangat mulia adalah Ramadan, dan 1 juga malam 17 Ramadan diturunkannya Al-Quran. Dan di tempat juga yang termulia adalah Makkatul Mukarramah, dan juga menerimanya adalah manusia yang paling mulia, paling paripurna adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dan umat yang paling mulia juga diperuntukkan adalah untuk kita umatnya seluruh Muhammad SAW. Makanya marilah kita berinteraksi dengan Al-Quran,
Nawwiru buyutikum bitilawatil Quran, sinarilah rumah-rumah kalian dengan bacaan Al-Quran. Jadilah ahlullah, keluarga-keluarga Allah Subhanahu wa taala. Siapa ahli keluarga-keluarga Allah Subhanahu wa taala? Yang senantiasa membaca Al-Quran, yang senantiasa mentadabburi, yang senantiasa berusaha menghafalnya, menyimpan di hatinya. Masya Allah. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Saya masih ingat seorang guru saya di S2 di UMI kemarin, tafsir, namanya Dr. Mustamin Arsyad. Ini pernah meninggal di Arab Saudi, Pak. Menurut dia dipungut sama orang polisi di Arab. Dimasukkanlah di dalam ruangan ICU selama 3 hari. Ya, dia cerita kisah nyata. Tapi setelah dikeluarkan mau dikubur, ternyata dia panas dan meronta-ronta. Apa dia bilang? Kenapa saya pernah meninggal? Tapi menurut saya, perasaan saya, ada saya di depan Baitullah, di depan Ka'bah, katanya. Kenapa saya belum meninggal? Karena ada 30 juz di memoriku, katanya. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Itulah sebaik-baik orang yang selalu membaca, menghafal Quran. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia adalah selalu belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadirin jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari pada bulan Ramadan ini kita senantiasa hatamkan Quran, niatkan untuk nenek-nenek kita, orang tua kita yang melahirkan kita. Orang tuanya orang tua kita, neneknya orang tua kita, sampai 7 lapis sekian kita kirimkan, niatkan ya kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat. Luar biasa itu pahalanya, hadirin. Ya, karena kata Nabi, man qara'ah harfan min kitabillahi ta'ala hasanah. Siapa yang senantiasa membaca Al-Quran 1 huruf saja, maka dia mendapatkan yaitu 1 pahala dan diberikan ganjaran bi asyri amsalihha, 10 pahala kelipatannya. Itu di luar bulan suci Ramadan. Kalau di dalam bulan suci Ramadan, Allah lagi lipat-lipatkan. Ya, li amsalihha, contohnya aqulu alif lam mim. Dia membaca alif lam mim. Ya, alif lam harfun, walakin alif harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Bukan alif lam mim 1 huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Luar biasa pahalanya. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga akan yang senantiasa membaca Al-Quran dan menghafalkan Al-Quran. Saya teringat doa seorang ulama besar kita yang meninggal beberapa tahun lalu, Syekh Ali Jabir. Ini adalah keturunan Rasulullah yang lahir di Madinah. Kalau tidak salah ini ada 14 bersaudara dan 9 penghafal Quran. Ini penghafal Quran akan mendapatkan penghargaan di hadapan Allah nanti. Qara al-Quran wa ta'ala wa amila bihi albisu walidahu yaumal qiyamah tajan min nur ra'udu misla lu isyams. Siapa yang menghafal Al-Quran, mempelajari dan mengamalkannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan mahkota bagi kedua orang tuanya dari cahaya yang terangnya seperti matahari. Marilah kita berniat pada Ramadan ini, tersisa lagi 20 hari. Karena memang Ramadan ini adalah Ramadan untuk dijabah doa-doa kita. Iza kana akhiru min lailatul Ramadan bakatis samawati wal malaikati ajmain. Apabila malam terakhir, kata Rasulullah, apakah jatuhnya 29 atau 30, maka menangislah seluruh malaikatnya Allah dan buminya. Kenapa menangis? Karena bersedih. Ibu sudah menangis sampai malam ke-21 ini. Sudah setiap malam menangis. Bapak, yang mana menangisnya? Barangkali menangis karena belum dapat THR. Ya, tapi menangis karena mengingat dosa-dosa kita. Karena di bulan Ramadan doa mustajabah. Doa-doa dikabulkan oleh Allah. Al-amalu mudafa, amal-amal dilipat gandakan oleh Allah. Kemudian al-infaq was sadaqah mudha'afa, dan infak dan sedekah dilipat gandakan. Az-dzunub maghfur, dan dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan wa yahsa walidahu alitani la taqumu lahum ad-dunya wa yaqulan. Dan kedua orang tuanya, para penghafal Quran, akan diberi 2 pakaian yang tidak bisa dinilai dengan dunia beserta isinya. Kemudian kedua orang tuanya bertanya, mengapa saya sampai diberi pakaian semacam ini? Lalu disampaikannya kepadanya, anakmu telah menghafal Al-Quran
dan mengamalkannya. Mari kita berniat menjadi anak penghafal Quran. Ya, kalau tidak bisa biar tumis saja juz 30. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dalam hadis yang sahih rawahu Al-Hakim memberi juga syafaat 10 keluarga yang jelas-jelas divonis masuk neraka bagi penghafal Quran. Qala Rasulullah sallallahu man qara'ahul Quran wa hafizahu adhalahul jannah wa syafa'ahu fi asyrati min ahli baitihi kulhum kad stawaja jabunar. Barang siapa yang membaca Al-Quran dan menghafalkannya, maka Allah Subhanahu wa taala masukkan ia ke dalam surganya dan memberikan syafaat, ya, wa syafa'ahu fi asyrati min ahli baitihi, memberikan syafaat kepadanya 10 dari keluarganya yang semuanya divonis masuk ke dalam neraka Jahannam. Masya Allah. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Man syafa'alahu al-Qur'ana yaumal qiyamati tajan. Barang siapa mendapatkan syafaat di Al-Qur'an, maka ia akan selamat. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah syahrul jamaah. Marilah kita setelah Ramadan jangan mau ketinggalan, jangan senantiasa memandang enteng sholat berjamaah. Tapi kita harus menjaga sholat, karena sholat adalah ibadah yang paling fundamental, ibadah yang paling pokok dari seluruh ibadah, dan di sanalah kesimpulannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu abdi yaumil qiyamati an shalah, fa in saluhat salat kulli amali, wa in fasadat kulli sairu amali. Yang pertama Allah periksa nanti di hari kiamat bukan pahala haji ta, bukan pahala puasa ta, bukan pahala zakat ta, tapi pahala salat berjamaah. Salat yang diperiksa oleh Allah. Kalau salat kita baik seluruh amalannya, tapi kalau rusak salat kita, maka ikutlah rusak, bermasalah amal kita yang lain. Makanya untuk menjaga, mari di mana-mana Ramadan berjamaah. Walaupun kalau sudah pertengahan tambah maju saf di belakang kosong. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah barang tentu kita sering dengar bahwa yang menjaga salat berjamaahnya, man tahawana bis sholati ma'al jamaah bis asar badiyah. Siapa memandang enteng salat berjamaah, maka nanti akan mendapatkan 12 asap. Yang amma salasul lazi fid dunya, 3 asapnya di dunia, 3 ganjarannya di dunia yang memandang enteng salat berjamaah. Yang pertama, yarfa'ullahul barakata min kasbi wa rizki, Allah angkat berkah rezekinya yang dia dapatkan. Jadi kalau ada orang pengusaha, ada orang pedagang, tapi sholatnya jamaahnya tidak diperbaiki, tidak diperhatikan, maka sebenarnya itu tidak ada berkahnya daripada hartanya. Yang kedua, yansi mihunurus swalihin, orang-orang yang memandang ente sholat berjamaah dikhawatirkan hilang cahaya kesolehan waktu meninggal. Yang ketiga adalah yakunu mabagudan fi qulubil mu'minin, menjadikan saudaranya yang rajin berjamaah ada rasa berdongkol di dalam hatinya, melihat saudaranya yang malas berjamaah, tapi bukan benci karena dendam, tapi benci karena kasih sayang. Kenapa itu saudaraku sama-sama ke umatnya Muhammad, tapi malas nama mau pergi sholat berjamaah? Itu kata Rasulullah. Yang kemudian amma allati indal maut, ada siksanya ketika mau meninggal dunia orang yang memandang ente sholat berjamaah, yaitu pertama yakbidu ruhahu atsal walau sariba ma'al anhar, yukbadu ruhihi, di mana ruhnya itu sangat kehausan, walaupun diberikan seluruh air, walau sariba ma'al anhar, dia minum seluruh air tawar, tidak pernah berhenti haus. Kemudian yang kedua, ketika mau mati, tastadu alaihi nas'uruhi, dikeraskan rohnya waktu ditarik, dia segala-galang, ibaratnya ada pohon, ada duri-durinya, dikasih masuk, dililit benang lalu ditarik, susah karena sholatnya tidak dijaga berjamaah. Ini sholat berjamaah karena hubungan kita dengan Allah. Yang kemudian yang ketiga adalah yahafu alaihi min sawalil iman, na'udzubillahi ta'ala, dikhawatirkan imannya tidak ada, dirobek imannya oleh setan waktu mau meninggal dunia. Kemudian u'amal laki endal qabri, ada 3 siksaannya di dalam kubur hamba Allah yang memandang enteng sholat berjamaah. Jadi itu pertama, yadiku alaihi sual wa munkar nakir, dipersukar menjawab pertanyaan munkar nakir di dalam kubur, tidak bisa dia jawab. Kenapa? Karena dia memang tidak jaga sholatnya.
Sholat sendiri saja di rumah seenaknya, lebih fokus kerjaannya, tunda-tunda itu waktu. Padahal Nabi sudah ditanya, sholat apa ya, amal apa yang paling baik? As-sholatu ala waktiha, sholat tepat pada waktunya. Berarti itu adalah sholat berjamaah. Dipersukar menjawab pertanyaan soal mungkar wa nakir. Kemudian yang kedua, tastadu alaihi sulmatul qabri, dipergelap kuburannya. Orang yang seandainya kita paham, maka tidak ada, itulah Buya Hamka mengatakan, kalau mau lihat orang beriman, lihatlah sholat subuh. Tapi kalau mau lihat orang Islam, lihat nanti ke sholat Idul Fitri. Sholat subuh agak berat. Kemudian tiga, dikubur yadiku kabrahu hatta tandamu adalahu. Itu kubur menjepit, dijepiki tulang-tulangnya. Akhirnya tulang-tulangnya baku ketemu remuk. Makanya itu orang yang tidak sholat, tidak memperbaiki sholat berjamaahnya lewat-lewat itu di dunia semuanya menggerutu itu bumi. Kapan saya kok jepik kok? Hadirin jamaah, beruntunglah kita yang ahli masjid sudah mau menjaga sholat berjamaah. Kemudian tiga, di hari kiamat, yastadu alaihi hisabuhu, dipersukar perhitungan hisabnya. Berbeda dengan ahli berjamaah. Ya, berbeda dengan ahli berjamaah. Kemudian kedua, yaqdabu alaihi rabbuhu, menjadi murka Allah kepadanya. Ya, murka kepada. Yang ketiga, yu'aqibatullahu ta'ala finnar, na'udzubillah, dicaploskan masuk ke dalam neraka karena sholatnya tidak bagus, tidak diperbaiki sholat berjamaah. Berbeda dengan yang menjaga sholat berjamaah, ada 5 jaminannya kata Rasul. Man sholalah salawatil hamsa ma'al jamaah, siapa jaga sholat berjamaahnya dengan baik 5 waktu, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, 5 jaminannya dipersingkat karena waktu. Yang pertama, la yusibuh fakrun fid dunya wal akhirah, tidak miskin dunia akhirat. Yang kedua, yarfa'ullahu anhu azabul qabri, Allah angkat asap kubur. Yang ketiga, yu'ti kitabahu biyaminihi, menerima catatan amalnya dengan tangan kanan di hari kiamat. Jaminan masuk surga. Bukan tangan kiri, bukan tangan belakang. Dari belakang punggung adalah orang kafir, tidak dihargai lagi. Langsung penduduk permanen neraka jahanam. Masya Allah. Hadirin, yang keempat jaminannya adalah yamur ala sirat kal barkil khatib. Ahli berjamaah melewati nanti jembatan siratal mustaqim yang sangat tipis. Menurut riwayat, satu rambut di bawah menjadi 7 lebih tipis ini jembatan. Dan tajamnya lebih tajam daripada mata pedang. Di bawahnya api neraka, ujung-ujungnya surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ahli berjamaah melewati, kata Rasulullah, jembatan nikal barkil hatib, seperti kilat yang menyambar. Yang kemudian kelima, yudahilullahu taala fil jannah bila hisab wal azab, Allah memasukkan surga tanpa hisab dan asap ahli berjamaah, karena dia mati dalam menunggu waktu. Akhirnya itu terakhir kalau azan orang, dia baca la ilaha illallah, Allahu akbar. Artinya di bawah naungan Allah, genggaman Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha Kuasa. Itu perjalanan kita dalam kehidupan ini. Itu adalah perjalanan sholat. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah syahrul infaq was sadaqah. Marilah kita perhatikan harta benda kita, karena itu adalah ujian dari Allah. Semakin banyak harta kita, semakin banyak pertanyaannya di akhirat. Karena itu Rasulullah bersabda, la tasulu kadama hatta yasalu an arba. Nanti di padang mahsyar ada 4 pertanyaan, tidak boleh lepas manusia bergerak sejengkal kakinya kecuali ditanyakan oleh Allah 4 hal. Pertama, umrihi fi ma'afna, umurmu di mana kau habiskan? An jismihi fi ma'abala, tubuhmu di mana kau habiskan, kau hancurkan sampai menjadi tanah. Yang ketiga, al ilmu fima fa'ala, ilmumu di mana kau manfaatkan. Yang terakhir, an rizkihi min aina iktasaba wa mi fima anfaqa, rezekimu di mana kau dapatkan sumbernya dan kemana kau belanjakan. 2 pertanyaannya tidak bisa lepas. Kalau ilmu cuma 1, di mana dimanfaatkan. Mudah-mudahan sumber harta kita dari yang halal dan dikeluarkan kepada jalan yang benar. Insya Allah harta yang akan menolong kita di hari kiamat. Yang selanjutnya adalah jangan lupa zakat tak. Karena zakat harta, kalau ada uang tak 1 miliar, kasih keluar ke zakatnya 25 juta, 2,5%. Ya, jangan sampai menjadi nanti ulal al-Quraisy yang panjangnya sepanjang ujung timur dunia dan ujung barat dunia mencari orang-orang yang tidak mengeluarkan zakatnya di jalan Allah Subhanahu, menimbun-nimbun harta tapi tidak dikasih keluar zakatnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Zakat 2,5% harus keluar.
Karena berkatalah zakat itu kalau kita keluarkan, as-sadaqatu iza harajat takallama bihamsi kalimat. Kalau kita bersedekah berkata pertama adalah kullu saghiratan fakabbartani, dari tadinya saya bara yang sedikit menjadi besar. Kullu qalilatan fakastartin, dari sedikitnya ya sedikit menjadi banyak. Kullu aduun fahabbtani, dari tadinya sebelum saya dikeluarkan adalah musuhnya. Saya menjadi musuh itu harta, karena kita yang jaga. Bisa kita dibunuh orang kalau banyak harta. Tapi setelah dikeluarkan fa'ahbabtani, saya menjadi kekasih, menemani kita masuk dalam kubur nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima adalah tarbiyah. Bulan Ramadan dikenal juga bulan pendidikan. Mari kita, kata Nabi, man arada dunya falaihi bil ilmi wa man arada al akhirata falaihi bil ilmi. Siapa ingin menjangkau kesuksesan dunia akhirat, maka harus dengan ilmu. Man aradahuma, siapa ingin berjaya dunia akhirat, harus dengan ilmu. Kedua-duanya dicari, terutama ilmu agama. Bapak Presiden kita Pak Habibie waktu mau meninggal, dia bercerita kepada kita lewat WA, seluruh bangsa Indonesia dikirimkan, seandainya Allah kasih saya kesempatan memilih detik-detik kematiannya, dia pilih buat pesawat, ilmu pesawat, menjadi insinyur, profesor insinyur, dan dipilih mendapatkan ilmu agama, maka saya pilih ilmu agama. Padahal kalau mau dipikir, apa sih kurangnya Pak Habibie? Puasa Senin Kamisnya, tahajudnya tidak pernah lepas, buat pesawat Garuda 450 satu kloter, satu kursi dapat jatah haji. Karena dia yang buat. Kata Nabi, siapa membuat menunjukkan suatu kebaikan saudaranya lalu dilaksanakannya, maka dia juga mendapatkan pahala yang sama tanpa mengurangi nilai pahala saudaranya, dia juga dapatkan. Tetapi kenapa dia akhir hidupnya dia mengatakan memilih ilmu agama? Karena itulah perjalanan yang selanjutnya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ayat yang pertama turun, Al-Alaq, Iqra, yang menjadikan kita bahwa umat Islam senantiasa harus memiliki ilmu pengetahuan agama, ilmu pengetahuan umum. Kesemuanya adalah wajib dituntut. Talabul ilmu faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Wajib menuntut ilmu kaum muslimin dan muslimat, kaum perempuan dan laki-laki. Yang terakhir adalah syahrul maghfirah, bulan ampunan, di mana bulan Ramadan ini kesempatan kita memperbanyak taubat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena memang Ramadan datang menghancurkan dosa-dosa kita, maka Rasulullah bersabda, man qama man shoma ramadana imana wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa melaksanakan puasa Ramadan dan melaksanakan qiyamul lail, salat tarawih, dan ikhlas iman semata karena Allah akan mengampuni dengan membawa piala citra, yaitu la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah sebagai kayaumi waladat suhumu, bagaikan anak yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Dan ada petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, senantiasa kita baca 3 kali di pagi hari, ikhlas karena Allah. Kata Nabi, saya ajari wahai umatku, baca ini sayyidul istighfar, hafal ki. Karena kalau kita baca 3 kali sesudah sholat subuh, lalu meninggal sebelum asar, jaminan dari Rasulullah, karena Rasulullah sendiri memberikan nama ini, serajanya taubat sayyidul istighfar. 3 kali dibaca di pagi hari, zikir pagi petang, meninggal sebelum masuk asar, tempat surga, pengampunan dosa. Dibaca lagi sesudah asar atau maghrib, meninggal sebelum terbit fajar, azan subuh, diampuni dosa tak dan penghuni surga. Kata Rasulullah, baca ki Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abaduka wa ana ala hadika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu wa bulaka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kalau saya mahasiswa di UMI, saya wajibkan hafal ini sebelum masuk kontrak perkuliahan. Ini bisa nilai tambah nak. Kalau kau dapat A-, kalau kau hafal ini Asmaul Husna, Sayyidul Istighfar, surah Al-Fatihah dengan artinya, kau bisa dapat nilai A+. Kalau seandainya ada A+, tapi tidak ada A biasa, saya kasih kau nilai yang tinggi. Barangkali inilah yang saya sampaikan. 6 hal yang untuk mendapatkan derajat takwa Allah nilai. Pertama adalah perbaiki puasata,
kemudian Al-Quran tak syahrul Quran, kemudian syahrul infak was sedekah, bersedekah kita terus biar sedikit, karena yang dicintai oleh Allah habul amal wa inqallah, amal yang paling dicintai Allah biar sedikit asal berkesinambungan. Kemudian syahrul infak was sedekah, syahrul tarbiyah, bulan pendidikan, syahrul maghfirah, syahrul jamaah, bulan berjamaah. Kita jaga ini insyaallah. Maka itulah dikatakan dari Ramadan ke Ramadan mendapatkan derajat takwa, maka pantaslah kita mendapatkan Lailatul Qadar 83 tahun 1000 bulan. Kalau umur tak Allah berikan ke 70 tahun, jangankan 20 tahun, 10 tahun saja mendapatkan pernah berkelap Lailatul Qadar. Tapi sangat celaka orang kalau hanya 10 kali mendapatkan berkah Lailatul Qadar. Bisa lebih dari itu, bisa 20 tahun, bisa 30 tahun, maka bisa mengalahkan umat terdahulu umurnya 1000 tahun. Karena 83 kali 10 saja hampir 800 atau 900 tahun. Apalagi kalau sudah lebih dari itu. Inilah Al-Fakir yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada berkah manfaatnya bagi pribadi saya sendiri dan pada seluruh jamaah. Mohon maaf atas segala hilaf. Wa qad yurja li jari sayfi bur'un walau bur'un lima jarahal lisan. Kalau pedang melukai tubuh kan masih ada harapan untuk sembuh, tapi kalau lidah melukai hati, kemana obat hendak dicari? Marilah kita tutup dengan sama-sama membaca kafaratul majlis atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi wa barik wasallim ajmain. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'ama yafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tujina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jamil hajat wa tutahhiruna min jami'i wa tarfa'una biha indaka la darajat wa tuballighuna bil haqsal ghayati min harsil hayati wa badal mamat innaka la kulli syai'in qadir. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa siyamana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahashshuna wa tadarruana wa ta'abuna wa tamin taksirana ya Allah wa la tu'azzibana yaumal qiyamah innaka ghafurur rahim. Allahumma inna nas'aluka imanan da'iman qalban hasan wa rizqan wasi'an wa halalan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan maqbulan wa tijaratan lan tabura bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbauna sugara wa li jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin ala nabiyyi wa alihi washabihi wa barik wasallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah bi barakatillah bi sirril Fatihah. Sekian, terima kasih, lebih kurang mohon dimaafkan. Wa akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wallahu wali taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.